Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wawan, dalam Simple Founder Podcast, podcast bisnis persembahan Aufa, jasa kuliner terbaik di Kendari. Dan Roti Bang Husen, asiknya rame-rame, juga Aufa Baking Class. Aufa Baking Class kemarin sudah melaksanakan kelas terakhir tahun 2020. Mudah-mudahan tahun 2021 bisa lagi bikin kelas. Mudah-mudahan situasi sudah kondusif lah untuk membuat kelas-kelas lainnya. Doain juga nanti ada Aufa Business Class kah atau Aufa Digital Marketing Class kah yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan UMKM, terutama untuk memperkuat jualannya atau memperkuat bisnisnya. Oke, hari ini masih dalam rangka tantangan 30 hari bersuara. Dan tema hari ini adalah mengenai inspirasi. Kalau kita ngomongin mengenai inspirasi, terutama berbisnis ya, saya itu punya banyak inspirasi. Orang atau perusahaan yang saya jadikan semacam acuan ketika saya melakukan segala sesuatu. Dalam hal ini bisnis ya, banyak sekali orang, banyak sekali perusahaan yang saya jadikan inspirasi. Walaupun saya masih perusahaan kecil, inspirasi saya itu perusahaan-perusahaan gede atau orang-orang yang menjalankan bisnis yang besar. Kalau untuk luar negeri, inspirasi saya dalam berbisnis itu tentu saja inspirasi banyak orang adalah Steve Jobs. Saya melihat dia itu dalam sisi product development-nya dia. Steve Jobs itu luar biasa banget kalau melakukan product development. Ya seperti kita tahu, Apple ketika Steve Jobs balik, dia mengeluarkan produk-produk yang luar biasa bagus, luar biasa fenomenal. Yang saya ingat adalah ketika dia mengenalkan iPod pada masyarakat. iPod dikemas dengan sangat baik sehingga menjadi sebuah produk yang sangat fenomenal. Padahal iPod itu bukan produk pertama pemutar musik ya. Produk pemutar musik pertama yang format datanya itu adalah data digital. Sebelumnya ada produk lain, tapi karena dia itu dipresentasikan itu dengan sangat baik, maka iPod dianggap sebagai produk fenomenal, walaupun bukan produk pertama. Kalau di Indonesia itu saya punya beberapa idola. Kalau untuk skala gede itu adalah Sandiaga Uno dan Pak Gita Wirjawan. Sandiaga Uno dan Pak Gita Wirjawan. Ini nggak ngomongin politik ya, ini ngomongin bisnis. Pak Sandiaga Uno dan Pak Gita Wirjawan itu adalah salah dua dari investor terbaik di Indonesia. Dari sisi layar kedua, yang berikutnya adalah pengusaha-pengusaha seperti Dewa Eka Prayoga, Christina Lee gitu. Tapi dan sebelum dua itu saya terinspirasi banget sama Mas Fikri Fatullah. Mas Fikri Fatullah itu foundernya Kirim.email yang saya dengarkan podcastnya sejak mungkin tahun 2015. Masih podcastnya itu namanya Kajian Bisnis Online. Saya masih di Bombana, jadi saya tidak dengerin musik, saya jadi sepanjang jalan itu dengerin podcastnya Mas Fikri Fatullah yang kemudian gara-gara saya kenal yang namanya Riko Huang, saya kenal yang namanya Dewa Eka Prayoga, saya kenal yang namanya Mbak Christina Lee begitu. Jadi Mas Fikri Fatullah yang seperti membuka cakrawala saya mengenai dunia digital marketing. Ternyata jualan offline itu bisa banget didukung oleh aktivitas dalam dunia digital. Nah itu baru saya terbuka cakrawala itu tahun 2015, 2016 begitu masih kerja, dan kemudian 2017 masih struggling, dan 2018, 2019 itu hampir semua aktivitas marketing di bisnisnya Aufa itu sudah didominasi sama hal-hal yang ada dalam dunia digital. Nah, podcast ini tidak saya tutup dengan dengan pertanyaan penting gitu atau pertanyaan filosofis itu apa. Tapi yang saya mau bilang adalah kita sebagai manusia biasa itu bisa terinspirasi dari orang lain. Itu makanya sebaiknya kita itu mencari inspirasi dari orang-orang yang benar-benar terpercaya bisnisnya. Terutama karena saya sekarang konteksnya ngomongin bisnis, terpercaya dari sisi bisnis. Jangan mengambil inspirasi dari orang yang abal-abal. Tentu saja kalau di zamannya Rasulullah itu ada satu nama yang sangat fenomenal, Abdul Rahman bin Auf. Miliuner, triliuner mungkin, yang jago banget bisnis. Itu juga bisa kita jadiin jadiin inspirasi ketika kita melaksanakan bisnis. Dan tentu saja Rasulullah kalau kita Islam ya.
Kalau kita Islam tentu saja Rasulullah, karena Rasulullah itu bukan hanya nabi, dia sebelum menjadi nabi itu entrepreneur sukses. Banyak cerita bisnisnya itu dibahas dalam sirah nabawiyah gitu. Dan sebagai penutup, maka pilihlah inspirasi Anda dengan benar supaya bisnis Anda berjalan dengan benar. Itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.